guys, kembali lagi dengan saya Eko Setiawan Budi yang mempunyai channel TPK yang tidak berguna dan bermanfaat sama sekali buat kalian. Tapi yang penting saya itu bisa menghibur kalian dalam setiap waktu dan dalam setiap Anda berjenuh. Jadi ya seperti biasa kehidupan saya itu seperti ini. Kalau dibilang bosan ya bosan mungkin, tapi kita itu harus mensyukuri semua yang Allah kasih kepada kita. Karena kalau tidak hidup seperti ini mungkin kita mati. Karena kalau kita tidak diciptakan Allah itu, kita itu tidak berbentuk apa-apa. Maka dari itu kita itu harus mensyukuri. Seperti apa yang Allah berikan kepada kita, Allah itu mensyukuri sudah memberikan kita itu. Jika Allah saja mensyukuri menghidupkan kita, kenapa kita tidak bisa bersyukur? Masa kita sebagai yang diciptakannya tidak bersyukur? Jadi kita itu harus mensyukuri semua apa yang Allah berikan, walaupun hidup kita itu di dunia itu susah. Karena Allah sebenarnya maha adil. Cuma bedanya mungkin yang hidup senang di sini mungkin dia kebahagiaannya disegerakan. Ini kalau saya mungkin dilambatkan lah gitu. Nah, jadi ya pokoknya kalian itu intinya gini, Allah itu maha adil lah gitu. Jika kalian masih kurang yakin gitu, Allah itu maha adil, kalian itu harus sering-sering baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu agung, karena Al-Quran itu tidak ada yang bisa membikinnya di dunia. Walaupun orang pintar yang sangat pintar dikumpulkan di seluruh dunia ini, itu tidak akan mampu membikin satu surat pun. Jangankan satu surat, jadi satu ayat pun tidak akan mampu. Karena Al-Quran itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Bayangkan, pasti banyaklah di dunia ini, apalagi zaman sekarang, yang pintar-pintar sampai bisa membuat robot, bisa membuat mesin dan lain sebagainya kan. Tapi tidak bisa membuat satu surat. Jangankan satu ayat pun tidak akan bisa. Maka dari itu kita itu harus yakin kepada Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu dibuatnya di zaman tidak ada teknologi sama sekali pada waktu itu. Karena di zaman itu zamannya Nabi ya. Sedangkan Nabi Muhammad itu tidak membaca dan tidak bisa menulis. Mana mungkin Nabi Muhammad bisa membuat Al-Quran seperti itu kalau bukan datangnya dari yang maha kuasa, sang pencipta. Benar gak? Tidak mungkin kan kalau Al-Quran itu dibuat-buat oleh manusia. Sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Sedangkan orang yang paling pintar di dunia ini di zaman sekarang itu tidak sanggup untuk bisa membuat surat dalam Al-Quran itu. Nah, maka dari itu kita itu harus yakin bahwa Al-Quran itu datangnya dari Sang Maha Pencipta. Dan dari Maha Pencipta itu kita itu
itu di dalam Al-Quran itu, kalau Allah itu maha adil. Nah, dengan dengan adilnya itu pasti Allah itu sangat adil, rajanya adil gitu, yang paling adil, intisarinya adil, ya pasti adil. Nah, kenapa di dunia ini ada yang miskin dan ada yang kaya, sedangkan Allah itu adil gitu? Kita harus memikirkan tentang itu. Banyak kunci-kunci yang harus kita selidiki di dalam hidup ini. Pokoknya kita harus yakin kalau Allah itu adil. Tapi kenapa di dunia ini ada yang miskin dan ada yang kaya, dan bahkan orang yang selalu sholat itu selalu susah. Kita harus menselidiki semua hal itu. Kita harus pintar-pintar mencari kebesaran Allah. Kalian harus sering-sering baca Al-Quran. Nah, kuncinya di situ semua sih sebenarnya. Jadi misalnya kalian punya anak, kalau bisa harus dikenalkan dulu kepada Al-Quran. Jangan dikenalkan oleh mata pelajaran untuk bisa pintar hidup di dunia, tapi kita harus mendahulukan agama daripada hidup senang di dunia ini. Kalau bisa anak kita itu dibelajari oleh kita sendiri yang bisa membaca Al-Quran. Kita kita belajar Al-Quran itu kepada anak kita, supaya anak kita itu selalu mendahulukan tentang agama daripada apa. Itu lebih baik, itu lebih mulia. Karena sebenarnya orang tua sejatinya gitu ya, orang tua yang diharapkan dari anak itu adalah di akhirat nanti. Di akhirat nanti dan dunia pun, dan di dunia pun, jika anak kita soleh gitu, seperti ya misalnya jika anak kita soleh, kita mati pun selalu didoakan. Nah, selalu didoakan. Walaupun anak kita tidak punya harta dan tidak punya apa-apa, tapi dia soleh, tapi selalu mendoakan. Nanti di alam kubur itu, kita itu selalu dicahayai oleh penerangan doa anak kita dan kebaikan anak kita juga. Itu yang lebih penting, itu yang sejatinya dia harapkan seorang orang tua kepada anak. Kalau kita mengharapkan kepada anak kita tentang anak kita banyak harta atau berpendidikan tinggi dan bisa bekerja di suatu dan kerjanya enak lah gitu, misalnya kita mati pun anak kita mungkin bisanya memperbagus makan, dan lain sebagainya, udah sampai situ aja. Tapi kadang-kadang gitu, keseringan umumnya gitu, kalau anak kita udah kaya itu terkadang anak itu sibuk dengan pekerjaan, sampai orang tua itu sulit untuk dijenguk dan sulit untuk menemui orang tua karena kesibukan kerjanya. Itu sebenarnya kesenangan yang menipu harta itu. Jadi kita harus mencari tahu gimana hakikatnya. Dan jika kita sudah tahu itu enak, kita akan mementingkan agama daripada harta. Walaupun harta sangat penting, tapi kita menomorduakan itu. Emang saya juga tidak munafik sih, saya juga butuh yang namanya uang.
Kadang-kadang saya juga ingin mempunyai mobil supaya bisa bahagia dengan istri dan keluarga, bisa membagian orang tua, tapi itu sebenarnya menipu ya. Jadi kita bisa lalai kayak sebagainya. Jadi carilah tahu apa rahasianya di balik semua ini, dengan patokan Allah itu Maha Adil, dan Al-Quran itu benar, dan Nabi Muhammad itu Nabi sang utusan Allah. Dan kita mencari tahu apa dengan maksud semua hidup. Jika kita sudah tahu, pasti kita akan mendahulukan agama daripada untuk senang hidup di dunia ini. Ya, syukur-syukur Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat kepada kita jika kita terus memohon dan berdoa, dan selalu menjauhi ikhtiar, selalu menjauhi dosa-dosa kecil maupun besar. Jadi seperti itu aja guys, masukan dari saya. Ya mungkin ini tidak begitu manfaat, tapi ya moga-moga aja bermanfaat. Dan mungkin ini juga tidak penting, tapi moga-moga aja penting. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.